Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat serta karunia-Nya jualah pada subuh ini kita masih diberikan jatah umur serta kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian kita yang mana pada tiap ahad ba'da subuh, baik ahad pertama, kedua, ketiga dan keempat. Alhamdulillah, yang mana sudah hampir mungkin sebulan yang lalu kita sempat tertunda karena ada PLKJ dari pada Lincang. Maka pada ahad yang kedua ini mari kita kaji kembali. Beberapa hari atau kemarin kita melihat bagaimana kampanye pemilu yang dilaksanakan di stadion yang begitu cukup merasakan. Kadang-kadang kita merasa seolah-olah mengeluarkan air mata melihat begitu banyak umat manusia yang ingin mengharapkan sekali tentang adanya perubahan. Memang mesti demikianlah, sehingga alhamdulillah begitu tertib, tidak seperti yang lainnya. Yang lainnya setelah ada pelaksanaan kampanye itu joget-joget sehingga itu seolah-olah tidak ada adab. Memang bukan hanya di pemilihan itu, setiap pemilihan kepala atau pemimpin mesti ada aja hal-hal yang memang belum islami atau belum sepenuhnya islami. Pemilihan mudir am saja masih ada kelihatan yang kurang beres Selalu dihilangkan adab itu. Adab itu menurut bahasa berasal dari kata adub, yang artinya tata krama, sopan santun. Ini sudah hampir dihilangkan. Ini perlu kepada generasi muda agar adab itu diangkat kembali, masalah adab itu. Karena masalah adab itu melakukan ketaatan, mengagungkan Allah, tidak mendahului Allah, tidak maksiat. Itu adab. Itu di dalam saya baca dalam suatu riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dan dua orang dari marga pamanku. Lalu yang seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jadikanlah kami ini pemimpin atas sebagian apa yang diserahkan oleh Allah kepada engkau. Yang lain mengatakan sama begitu. Maka Nabi SAW bersabda, wallah, demi Allah, demi Allah. Maka Nabi SAW bersabda, demi Allah, Allah tidak akan mengangkat atas tugas ini seorang pun yang memintanya, dan tidak pula seorang pun yang berambisi terhadapnya. Itu hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Dalam hadis ini Rasul menolak memberikan jawaban, memberikan jabatan kepada orang yang meminta
kepada Rasulullah SAW dengan kalimat sumpah wallah. Jadi kita malah berambisi untuk menjadi pemimpin, ya. Kalau tidak demikian mungkin tidak ada yang memimpin. Untuk itu memang adab itu sangat penting sekali, terutama kepada generasi muda ini agar diangkat kembali. Mari kita lanjutkan mengenai pembahasan tentang adabul insan fil Islam. Adab manusia kepada Allah, kepada agamanya, kepada Rasulnya, dirinya, ibu bapa dan lainnya. Kepada ibu bapa sudah saya sampaikan adab kepada orang tua, adab di dalam bertemu, adab makan, minum dan sebagainya sudah. Dalam kesempatan ini saya mengambil tema ini ada adab tidur. Adab tidur. Ini penting juga, penting juga. Sebab tidur itu adalah kegiatan alami, ya, dan penting sebagai bagian dari daur bangun dan tidur selama 24 jam. Tidur adalah keadaan alih kesadaran di mana seorang dapat dibangunkan dengan mudah dari tidurnya. Kurang tidur itu dapat membuat kita itu lelah, bingung, bahkan mengalami gangguan. Namun demikian tidur itu juga harus dijadikan bahan ibadah, bekal ibadah. Sebab tidur yang salah itu bisa mengakibatkan kehidupan rumah tangga itu bisa hancur. Coba aja kalau seharian terus kita tidur berumah tangga, tidur terus, tidak ada usaha, tidak ada kegiatan, ya. Kehidupan kita dari mana? Itu biaya ma'isyah keluarga kalau kita tidur terus. Kadang-kadang kita di bulan puasa, ya, banyak yang menggunakan kesempatan karena tidurnya itu ibadah, kan, ya. Ayo tidur terus dari pagi sampai sore tidur. Itu bagaimana nanti? Ini bisa menghancurkan rumah tangga, kehidupan rumah tangga dengan tidur. Ada sebagian orang yang tidurnya dengan biaya mahal. Kadang-kadang kasurnya itu sampai 1,5 meter, ya. Kalau tidak tidur di kasur yang hipu, numpuk, nggak bisa tidur. Apalagi kan tidur di tempat ini. Kadang-kadang juga pernah ketua umum dulu Al-Ustaz Kiai Haji Sidik Amin, dia pernah menceritakan bahwa di Tasik itu ada seorang kalau belum ada uang berapa juta tuh belum bisa tidur, ya, harus sedia uang dulu tuh sekian juta, 10 juta atau berapa tuh baru bisa tidur. Kalau belum ada uang di sakunya atau di tempat itu aja, dia belum bisa tidur. Kenapa? Karena nanti malam pasti ada yang datang minta uang. Apa perusahaan bus Merdeka atau apa dulu, itu nggak bisa tidur kalau belum ada uang. Ada di depan nih, di depan sini supaya kelihatan. Itu siapa yang tidur lagi tuh? Tidur tuh. Coba bangun dulu lah. Jangan tidur dulu, ya. Ada tidur yang beribadah, ada tidur yang mubah nanti, ya. Itu. Jadi ada yang cukup tidur mahal, ya. Ada pula sebagian orang yang tidurnya tanpa biaya, mudah tidurnya. Saya pernah ke Bandung dari sini pada Jumat dengan Pak Ade itu, Pak Ade sekretaris dulu, untuk
memenuhi undangan dari PP tentang masalah perwakafan kalau tidak salah itu, yang akan diadakan pagi jam 8 harus sudah ada di sana, jam 7 bahkan harus sudah ada di sana. Jadi harus minat di Bandung. Dari sini ada terlambat, busnya itu terlambat, bahkan sampai di terminalnya juga udah hampir malam, jam 9 lebih sampai di terminal. Cari kendaraan umum sudah tidak ada, sudah sepi. Ada juga becak, padahal dekat ke Jalan Perintis itu. Jalan apa? Lingkar Selatan di kantor pimpinan wilayah. Itu tukang becak, saya manggil tukang becak, diam aja gitu. Setelah dilihat, ia sedang tidur. Tidurnya luar biasa, kerek kita. Mudah kan itu tidur, aduh, ini kerek iya tersadar aja. Saya bangunkan dengan Pak tidur. Kemana? Ke Lingkar Selatan nomor sekian. Itu tidurnya murah itu. Di beca bisa nyenyak begitu. Coba kira-kira kita bisa nyenyak nggak tidur begitu tuh. Itu tidur yang murah itu. Itu tidur yang biaya murah, tanpa biaya. Tapi ada juga yang tidur yang salah. Yang tidur yang salah itu bukan pada waktunya, bisa jadi yaitu berakibat jadi tersangka itu. Ya, bisa jangan sembarangan tidur itu ya. Bisa jadi tersangka itu. Kita pernah dengar dulu tahun berapa itu ada kereta api jurusan dari Tanah Abang itu ke Rangkas Bitung. Pernah dulu ya terguling di mana tuh? Karena apa? Seorang penjaga pintu kereta itu ketiduran, ya, sehingga dia lupa untuk menutup pintu kereta itu, sehingga terjadi tabrakan dan terbakar dulu itu. Tahun berapa tuh? Saya masih ingat tuh, sehingga banyak menimbulkan korban. Akhirnya setelah diadakan suatu sidang pengadilan, ya si tukang pintu itu yang menjadi tersangka itu. Makanya jangan sembarangan tidur, ya. Ada berakibat jadi tersangka. Tidur bisa juga jadi mubah dan bisa jadi ibadah. Bisa jadi ibadah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyatakan, naudzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi manamukum bil lail wan nahar wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dalam surat Ar-Rum ayat 23. Kemudian ayat yang lain, wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala nahara nusyuran. Dalam yang lainnya, Allahu yatawaffal anfusa bihina mautiha walladzi lam tamut fi manamiha payumsiku lati qada alaihal mauta wa yursilul ukhra ilal ajali musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ada 3 ayat yang saya sampaikan di sini. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Asmaul. Yang kedua, dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian. Itu tidur. Tidur itu sebagai pakaian, ya. Sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat. Dan dia itu menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Al-Furqan 47.
Yang ketiga tadi, Allah memegang jiwa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Nah ini ketika kita tidur itu dipegang itu ya, nyawanya itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia ditahan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang tidur itu, yang telah dia tetapkannya di antara dianya dan dia yang bisa kembali lagi itu setelah dilepaskan nyawanya yang lain sampai waktu yang ditentukan. Jadi selama tidur itu nyawa kita itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ada yang langsung tidurnya itu tidak dibangunkan ya karena dipegang oleh Allah, ada juga yang dikembalikan lagi, yaitu kita hidup kembali. Makanya setelah tidur kita harus baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, ini tentu kita harus ada harus ada adab kita, bagaimana kita adab tidur. Di dalam hal ini berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib, Nabi SAW bersabda, "Ija ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati summa al-tadi' ala shiqikal aymani summa qul Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu jahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malji'a wa la manja'a minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzaltu wa binabiyyika alladhi arsalta fa in mata min lailatika fa anta ala fitrati waj'alhunna akhira ma tatakallam bihi. Nah, itu ada doa ya. Ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepadamu waktu kita mau tidur ya. Aku serahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu. Demikian itu karena cinta dan takut kepadamu. Tiada tempat bersandar dan berlindung daripadamu. Melainkan kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan dan kepada nabimu yang engkau utus. Jika kamu meninggal pada malamnya itu, maka kamu di dalam keadaan fitrah. Dan jadikanlah doa ini sebagai akhir kalimat yang kamu ucapkan. Ibnul Qayyim berkata, tidur berbaring pada sisi kanan dianjurkan di dalam Islam agar seseorang yaitu tidak kesusahan untuk bangun malam. Tidur pada sisi kanan lebih bermanfaat pada jantung. Karena jantung adanya di sebelah kiri ya. Sedangkan tidur pada sisi kiri berguna bagi badan, namun membuat seseorang semakin malas ya, malas bangun ya. Itu di dalam kitab Zadul Ma'ad diterangkan. Rasulullah SAW apabila hendak tidur biasanya dia membersihkan dulu tempatnya di kebutan. Jangan langsung tidur. Ini kadang-kadang kita tidur di masjid saja ya, sambil mendengarkan ceramah di masjid tidur ya. Tidur. Nabi SAW bersabda, apabila seorang dari kalian hendak tidur, maka hendaklah ia mengibaskan di atas tempat tidurnya itu dengan kain, dikipas-kipas dengan kain. Ya.
dengan kain sarungnya, karena ia tidak tahu apakah yang terdapat di atas kasurnya itu ada apa ya, barangkali ada duri atau ada paniti, tilas. Dan ia mengucapkan doa seperti tadi doanya itu. Kemudian dianjurkan juga yaitu untuk mematikan lampu, menutup tempat makan dan lain sebagainya. Itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita tidur. Ya. Ini adab-adab dalam tidur saja. Dalam hadis dinyatakan dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika malam sudah datang atau sabda beliau malam sudah gelap, ya, maka tahanlah bayi-bayi kalian, karena pada saat itu setan itu sedang berkeliaran, bayi atau anak kecil. Kadang-kadang kita kalau melihat waktu maghrib dulu, ya, waktu saya kecil itu dilarang keluar rumah. Ya. Waktu maghrib, ya, jangan keluar rumah. Nah, karena dulu mah bahkan orang tua ada yang menyebutkan segala ya kunti namanya, padahal itu mah tahayul. Tapi yang pentingnya jangan keluar rumah, karena setan-setan itu sedang berkeliaran. Tapi kalau sekarang, ya, malah anak-anak kecil waktu maghrib itu malah lari-larian di luar, ya, dibiarkan main-main waktu udah menunjukkan waktu maghrib masuk. Nah, ini kurangnya yaitu adab. Jika telah berlalu beberapa waktu dari waktu Isya, bolehlah kalian biarkan mereka itu dan tutuplah pintu rumah dan sebutlah nama Allah. Dan padamkanlah lampu-lampu kamu dan sebutlah nama Allah. Dan tutuplah tempat-tempat minum, tutup pula bejana tempat makanan. Ini jangan sampai, ya, kalau sekarang mungkin ada tikus, ada apa, ya, dan sebagainya. Walaupun kamu hanya sekedar melintangkan sesuatu di atasnya, jadi sebutlah nama Allah, Bismillah. Bahkan ada Nabi menganjurkan meniup kedua telapak tangan sebelum tidur. An Aisyah qalat kana ida awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi summa nafasa fihima faqara'a fihima bal wallahu ahad. Baca qul wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma'akbala min jasadihi yaf'alu dzalika salasa marratin. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur di tiap malam beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangannya tersebut ditiupkan, dibacakan qul wallahu ahad, ya, surat Al-Ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu terjangkau, ya, kemana saja sampainya. Setelah membaca itu terus kemana aja ke tangan, sampainya tangan itu dengan dimulai dari kepala wajah, dari wajah, kepala wajah, ya, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian membaca doa sebelum tidur, tadi ada yang panjang, kemudian ada yang pendek. An Hudzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yatama qala bismika Allahumma amut, bukan Allahumma ahya, Allahumma amut wa ahya.
Wa ijastaiqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Sudah biasa. Nah, dari Hudzaifah ia berkata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak beliau tidur, beliau mengucapkan bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma amut wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati, ya. Jadi mati dulu kita dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur beliau mengucapkan yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu tidur di mana saja. Termasuk juga ada di masjid nih, tidur itu kalau bangun baca tuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Tadi kan dimatikan itu, ya. Tadi kita mati waktu tidur itu mati. Setelah mematikan kami dan kepadanya lah tempat kami kembali, baru dihidupkan lagi. Jadi tidur itu latihan mati, ya. Jadi ada tata tertibnya, ada sopan santunnya mengenai untuk tidur itu. Jangan langsung saja tidur, ya. Di mana-mana tidur, ya. Itu mesti diperhatikan. Coba kita di sini ada azan awal, ya. Azan awal. Coba waktu azan awal kita bangun, ya, ada sunnah yang sangat di apanya, yang sangat tinggi pahalanya, yaitu sholat tahajud. Ya. Saya kalau masuk ke masjid itu ada malah pada tidur di masjid, ya. Padahal dari azan awal sampai waktu subuh itu sekitar setengah jam, cukup kita tahajud itu, ya. 11 rakaat. Masuk masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat, kita sambung dengan tahajud. Itu Allah menjanjikan, ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, pahalanya itu apa? Surga itu, ya. Dalam Al-Quran itu malah dijelaskan fatahajjad bihi nafilatan. Salat tahajud itu apa? Surga balasannya itu. Coba dibiasakan, ya. Dibiasakan dan diniatkan kita tidur itu untuk apa? Nanti malam bisa bangun, ya begitu. Tidur itu untuk jadi ibadah itu. Tadi ada yang mubah, tapi ada yang jadi ibadah. Kalau kita niatkan bahwa kita tidur, kemudian meniat bahwa nanti malam jam sekian akan tahajud, maka tidurnya itu menjadi tidur ibadah, bukan tidur mubah, tapi ibadah. Nah, di sini. Yang kedua, ketika hendak keluar rumah, sebab tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi ketika berada di luar. Tidak ada yang hendak celaka, tidak ada. Semua ingin kembali selamat, tapi tidak ada yang bisa menjamin. Semua itu atas kehendak Allah. Maka kita harus membaca doa, ya. Kalau berangkat amanah ada doa, ya. Bahkan waktu ada pengajian di sini, ada di nama Ustaz yang dari Garut itu menyampaikan ada doa yang memang ada di dalam 75 doa itu. Ya, kita minta dijaga dari segala urusan-urusan yang lainnya itu. Ini masih banyak ini doa. Kalau doa yang tadi yang panjang itu istilah, ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu karena berharap dan takut kepadamu. Tidak ada tempat menuju dan menyelamatkan diri aku selain darimu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang engkau telah turunkan, pada nabi kita yang engkau utus, ya. Jadi kita pasrah. Waktu tidur itu kita pasrah, kita pasrahkan semua. Insya Allah tidurnya nanti menjadi nilai ibadah. Ya, kita tinggal setelah itu. Apakah ingin tidur kita menjadi nilai ibadah atau tidur kita hanya mubah saja? Ya, sayang ya kalau tidur kita itu tidak menjadi nilai ibadah.
Coba kita usahakan agar tidur kita itu menjadi nilai ibadah. Dan tidur kita itu betul-betul bukan mubah tapi bisa menjadi ibadah. Jangan salah tidur ya. Sebab salah tidur itu risikonya besar ya. Kemudian tidur tidak usah kita mahal-mahal tidur kita itu, tapi kita niatkan bahwa tidur kita itu adalah tidur ibadah. Para ikhwati iman, itu mengenai adab tidur, dan insyaallah nanti untuk waktu-waktu ke depan kita akan bahas lagi masalah-masalah tentang adab ini, sebab banyak sekali nih ya. Adab-adab kita itu, Adabul Insan fil Islam ini satu buku ini kurang lebih berapa ratus ini. Ada 311 adab. Ya. 311 adab di sini. Terakhir adab bercakap-cakap menurut hadis. Ini udah 313. Yang terakhir lidahnya dan tangannya. Bagaimana seperti memelihara lidah dan tangan. Orang muslim yang seperti yang sempurna ialah yang memelihara lidah dan tangannya. Ini di dalam buku ini, kitab ini, Adabul Insan fil Islam, adab manusia kepada Allah, kepada agamanya, Rasulnya, dirinya, dan ini disusun oleh Ustaz Muhammad Ali Al-Hamidi. Dulu sebagai kalau sekarang Dewan Hizbah, dulu Ustaz Ali Al-Hamidi ini sebagai di Majlis Syuro Persatuan Islam di Jakarta ya. Sudah lama. Ini memang tulisannya tulisan huruf Arab ya, tapi bahasanya bahasa Indonesia. Cuma ini gundul ya namanya. Bahasa Arabnya gundul, tidak pakai baris, tapi bahasa Indonesia. Cuma tulisannya gundul. Memang dibacanya agak kalau yang tidak bisa ini agak lemeng-lemeng gitu ya. Kurang ini. Ini belum ada yang yang diterjemahkan ditulis dengan bahasa dengan tulisan Latin. Saya kira itu saja mungkin untuk hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, karena siang nanti ada pertemuan di My Rocking bagi seluruh taskil PD dan PC ya. Kurang lebih jam 8:30. Itu saja. Allahu yahudu bi aidina illa ma fi khairin islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.